Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik. Gimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat untuk parameter meme coin kali ini teman-teman ya, kita langsung menuju ke ranahnya meme coin. Dimana kalau kita lihat bersama-sama dari market cap dan volumenya teman-teman ya, kalau kita lihat secara overallnya untuk market cap dan volume, dia masih ngaceng cukup signifikan teman-teman ya. Dia membuat all time high barunya ya kan, signifikan teman-teman dari ATH lama ya kan. Dia udah mampu nge-break gitu teman-teman, tinggal nunggu retrace lagi dan dia meneruskan kenaikannya. Semoga saja teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk meme coin sendiri dari top koinnya sendiri teman-teman, seperti Floki, Bong, Wave, PP, Shiba, kali ini mengalami retrace. Doge 8%, Shiba 3%, PP 7%, Bong 9%, Floki 7%, Wave berapa? 75% ya dalam 24 jam loh teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman, mayoritas meme coin itu mengalami koreksi. Seperti MOK juga mengalami koreksi nih, padahal MOK tadi siang naiknya lumayan gitu kan, tapi terjadi koreksi. Nah, Penat pun juga mengalami koreksi. Popcat juga sama ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, mayoritas mengalami koreksi. Nah, ada beberapa teman-teman yang bertanya, "Bang, saya mau alokasikan meme coin, sarannya apa?" Oke, ini hanya sekedar saran ya. Kalau mau dipakai silakan. Cuman ya kalian harus disclaimer terlebih dahulu sebelum membeli. Ya kan, saya bilang A, tiba-tiba beli A, jangan. Ya, saya bilang A, kalian harus disclaimer, harus cari informasi lebih valid lagi, harus dalami proyeknya ya. Jadi saya nggak menyuruh, hanya memberi saran aja kalau kalian mau ya. Untuk meme coin sendiri teman-teman ya, basis Solana di sini ada MIU yang perlu kalian disclaimer juga teman-teman ya. MIU ini cukup menarik kalau menurut saya, tapi kalian harus disclaimer. Ada MOK ya, MOK juga teman-teman. Terus di sini beberapa meme coin yang masih murah seperti Bong juga ini menarik teman-teman ya. Jadi kalian harus disclaimer. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas perihal PP, di mana ada transaksi yang cukup besar dan cukup mencengangkan teman-teman. Apakah ini akan membawa persentase dampak nilai PP itu bisa kill 10? Oke, kita langsung bahas. Nah, di mana teman-teman investor beli 105 miliar PP senilai 2 juta US dollar dalam satu transaksi. Wow, ngeri ya. Akumulasi wealth itu nggak main-main teman-teman. Cuman kan gini ya, rata-rata ya kita berbicara fakta lah, fakta yang terjadi di lapangan. Rata-rata ketika orang-orang dikasih diskon, ketika harga PP itu cenderung koreksi, ya cenderung turun, bahkan masih di kepala 9, di kepala 8 ya, atau di kepala 6, 7. Orang-orang itu cenderung takut teman-teman untuk masuk ya, cenderung takut. Dulu saya juga seperti itu ya. Dulu saya juga seperti itu, saya nggak munafik teman-teman. Dulu saya seperti itu, ya dimana wah kok harganya turun-turun, nggak naik-naik, ya mau masuk takut turun lagi. Pikirannya saya seperti itu dulu teman-teman ya. Cuman seiring berjalannya waktu kita saling belajar gitu teman-teman ya. Ketika naik malah saya berani untuk masuk waktu itu ya. Ketika naik saya berani masuk, wah ternyata sangkut. Diulang lagi seperti itu, naik masuk sangkut ya. Jadi untuk saat ini teman-teman ya, kebanyakan orang yang sangkut itu mereka terbawa FOMO ketika aset tersebut udah mengalami rally. Dia wah persentasenya naik tinggi nih, kita masuk. Wah, tapi ketika dikasih diskon nggak berani. Sedangkan Wells ya, Paus itu malah mereka berani ngambil ketika harganya retrace, kembali mengambil ketika harganya turun. Mereka berani, tapi ketika harganya udah naik hanya 1-2 Wells aja yang berani spekulasi. Tapi sisanya apa? Menunggu momentum bearish ya. Nah, menurut Lock On Chain, investor tak dikenal tersebut menghabiskan sekitar 2 juta USDC teman-teman untuk membeli sekitar 105,3 miliar token PP dalam satu transaksi, langsung diborong teman-teman ya ini ya. Jadi ini valid, ada data trackingnya yang disediakan oleh Lock On Chain. Kalian bisa tracking sendiri apakah benar valid atau enggak gitu kan. Kalian bisa tracking sendiri. Nah, terus di sini teman-teman kalau kita lihat transaksi yang menandai pembelian PP pertama pengguna tersebut terjadi pada tanggal 20 November pukul 06 ya. Jadi masih beberapa hari kemarin sebelum transaksi pengguna menyetorkan USDC senilai 1 juta dan tambahan lagi sekitar 999
ribu ya ke dalam alamat tersebut sebelum meraup sekitar 105,33 miliar PP. Pada saat itu alamat tersebut memiliki saldo sekitar 105,33 miliar token PP yang merupakan aset terbesar portofolio berdasarkan nilai dolarnya. Nah, Wells ini teman-teman memiliki PP senilai dengan 2 juta US dollar. Itu adalah portofolio terbesar dibandingkan altcoin lainnya, ya kan? Dalam bentuk persentase dolar, teman-teman ya. Jadi kepercayaan diri PP meningkat di tengah penurunan harga, ya kan? Transaksi yang sangat penting ini menandakan apa? Kepercayaan diri yang besar terhadap potensi token berbasis meme tersebut. Transaksi ini menyusul penurunan tajam yang dialami oleh PP baru-baru ini. Jadi minggu lalu PP melonjak ke level tertinggi sepanjang masa sebesar di area 0,000025 ya, 40 di belakang koma. Oke. Di sini teman-teman ya kan. Apakah PP ini nanti bisa grow up kembali? Ya, target saya di area Rp1 target, teman-teman. Ingat, target itu bisa tercapai, bisa enggak, bahkan bisa lebih dari target gitu ya kan. Jadi ya memang inilah misteri daripada sektor kripto. Enggak ada yang bisa 100% memprediksikan suatu aset itu bakal naik melejit. Enggak ada, teman-teman ya, enggak ada. Kecuali orang tersebut memang memiliki informasi valid, entah dia mau ada event apa, entah mau listing kemana, bla 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 bla, ternyata dia dapat informasi tersebut langsung borong melejit, ya bisa aja. Cuman kan kayak gitu kan 1001 ya kan. Nah, jadi pergerakan besar ini memicu perdebatan bahwa PP mungkin akan mengalahkan Shiba Inu ya. Kalau kita berbicara price harga mungkin bisa teman-teman untuk ngalahin Shiba Inu, mungkin bisa ya kalau kita berbicara price. Kenapa? Karena satu teman-teman, supply daripada PP dibandingkan Shiba ya itu lebih sedikit PP ya, ada perselisihan supply, itu yang pertama ya. Yang kedua, sama-sama diminati oleh para whales ya, diminati oleh para paus. Itu teman-teman ya, faktor-faktor yang mungkin bisa mendukung price daripada PP ya kan. Nah, terus di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya, seperti yang diharapkan, penurunan tersebut memicu kekhawatiran di antara beberapa investor PP yang memilih untuk berhati-hati daripada berinvestasi di tengah volatilitas. Namun investor ini memiliki pola pikir yang berbeda, melihat penurunan terbaru sebagai peluang untuk memperoleh PP dengan harga diskon ya. Ingat teman-teman, Wells itu berpikirnya seperti itu ya. Ketika harga turun, mereka melihat ini sebagai peluang. Cuman pemain retail teri kayak kita, ketika harga turun gitu teman-teman ya, itu dilihat sebagai momok ya. Kok turun, ayolah naik gitu kan ya. Harapannya seperti kok turun, ayolah naik, kasih kita profit kan gitu ya pemain retail. Cuman ya mau gimana lagi teman-teman, yang bisa ngegerakin harga ya di marketnya aja. Nah, sejak awal bulan ini, para investor besar telah mengumpulkan PP dalam jumlah besar dengan lock on chain mengindeks beberapa transaksi ini. Pada tanggal 6 November, ya kan, 3 investor kripto besar memperoleh sekitar 835,6 miliar PP. Nah, data dari Gate.io dan Binance, teman-teman. Sedangkan secara spesifik, salah satu paus memindahkan sekitar 535,1 miliar PP senilai 5,9 juta US dollar dari Binance ke alamat yang tidak diketahui, atau pengguna Binance lainnya mentransfer sekitar 163,37 miliar PP dari bursa terakhir paus yang tidak diketahui menarik 135,45 miliar PP dari Gate.io. Jadi banyak saat ini teman-teman ya, PP keluar dari market, PP keluar dari exchange, yang menandakan akan ada penahanan jangka panjangnya. Jadi potensi pertumbuhan PP telah menunjukkan potensinya untuk kenaikan harga yang signifikan diluncurkan pada bulan April lalu ya. Oke ya, semoga saja PP ini benar-benar bisa memberikan kita cuan ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Tetap disclaimer loh teman-teman ya, tetap disclaimer, utamakan itu, dan salam cuan.